Yang terhormat Dr. Hendra Wijaya, Sarjana Agama MPDI, saat ini saya akan membahas tentang perpuluhan dan persembahan. Apa yang dimaksud dengan persepuluhan dan persembahan menurut Alkitab? Persepuluhan atau perpuluhan adalah kegiatan memberikan 10% dari penghasilan kepada tempat ibadah. Persembahan adalah pernyataan hormat dan hikmat. Jadi persembahan juga berarti hadiah atau pemberian kepada yang dihormati. Persembahan merupakan suatu bentuk ucapan syukur dan respon umat manusia terhadap segala berkat yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Di dalam Maleakhi 3 ayat 10 mengatakan bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Persepuluhan adalah milik Tuhan. Tuhan mengatakan kepada umatnya bahwa tidak memberikan persepuluhan sama dengan mencuri darinya. Namun ia juga berjanji akan mencurahkan keberkahannya kepada mereka yang memberikan persepuluhan. Di dalam Maleakhi 3 ayat 8-10 mengatakan bahwa bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaanku, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Persepuluhan bukan hal yang menjadikan kita orang benar. Yesus juga menyampaikan perumpamaan berikut untuk menggambarkan bahwa persepuluhan saja tidak menjadikan seseorang lebih benar dari orang lain. Di dalam Lukas 18 ayat 9-14 mengatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bagaimana persepuluhan digunakan? Di dalam 1 Korintus 9 ayat 13 dan 14 dan Bilangan 18 ayat 21 mengatakan, Tuhan telah memberikan petunjuk khusus mengenai penggunaan persepuluhan. Fokus utama persepuluhan adalah untuk mendukung para pelayan Injil, yang fungsi utamanya adalah untuk terlibat dan memajukan pelayan rohani firman. Janganlah seorang pun merasa bebas untuk menyimpan perpuluhan mereka, untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan mereka pada penilaian mereka sendiri.
Mereka tidak boleh menggunakannya untuk diri mereka sendiri dalam keadaan darurat atau menggunakannya sesuai keinginan mereka sendiri. Bahkan dalam hal mereka anggap sebagai pekerjaan Tuhan. Persepuluhan harus diberikan kepada mereka yang bekerja dalam perkataan dan doktrin, baik laki-laki atau perempuan, yang memiliki pengalaman Kristiani yang mendalam. Dan boleh saja jika gaji mereka dibayarkan dari persepuluhan. Perbedaan antara persepuluhan dan persembahan. Di dalam Amsal 3 ayat 9, Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Perpuluhan adalah bagian Tuhan dari penghasilan pribadi kita, dan persembahan adalah janji kita kepada Tuhan untuk mendukung gereja lokal. Persepuluhan setara dengan 10% dari pendapatan pribadi kita dan harus disisihkan untuk Tuhan terlebih dahulu sebelum pengeluaran yang lainnya. Amsal 3 ayat 9. Persembahan adalah jumlah yang kami sisihkan secara cuma-cuma sebagai sumbangan sukarela terhadap pekerjaan gereja lokal dan pekerjaan misionaris. Motif kita dalam memberikan jumlah persembahan juga harus tidak mementingkan diri. Sebagai kesimpulannya, pembelajaran Alkitab ini menunjukkan bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan, dan sebagai tindakan iman dan penyembahan, Tuhan telah meminta agar kita mengembalikan 10% dari penghasilan kita kepadanya. Persepuluhan diberikan kepada konferensi melalui gereja lokal kami dan digunakan terutama untuk mendukung mereka yang melayani kami. Tuhan terlebih dahulu memberi kepada kita sebelum meminta dari kita, dan juga telah berjanji bahwa kita dengan setia mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan sukarela, maka Dia akan memberkati kita dengan berkelimpahan. Apakah kita siap dan bersedia mengutamakan Tuhan dengan mengembalikan persepuluhan dan persembahan yang dijanjikan sebagai ukuran kepercayaan kita kepadanya dan rasa syukur atas apa yang telah Dia lakukan bagi kita? Kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Amin.